Baik, selanjutnya saya lanjut ya teman-teman. Seminar asuhan keperawatan, tema selanjutnya yaitu asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi penyakit infeksi. Asuhan keperawatan demam tipoid yang akan disampaikan oleh Mbak Nanda dan Mbak Lala. Monggo Mbak Nanda dan Mbak Lala, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Aulia. Di sini saya dari kelompok asuhan keperawatan penyakit infeksi atau demam tipoid. Di sini ada teman saya juga yang bernama Mbak Lala. Lanjut, Kak. Pengertian penyakit infeksi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit infeksi atau penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Penyakit ini bisa menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya. Demam tipoid. Demam tipoid merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa yang menimbulkan infeksi pada usus halus dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu. Gangguan pada pencernaan serta lesu, organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi kuman Salmonella. Etiologi penyebabnya. 1. Kualitas sumber air yang tidak memadai dengan standar higien dan sanitasi yang rendah. 2. Pengolahan makanan yang masih rendah. Urbanisasi, keadaan sosial ekonomi yang masih rendah, pemeliharaan kebersihan pribadi atau personal hygiene yang kurang baik. Yang ketiga yaitu makanan-makanan yang tidak bersih, air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak dimasak mendidih, serta kebersihan lingkungan dan sanitasi lingkungan yang kurang. Patofisiologi. Penularan Salmonella tipoid dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan 5F, yaitu food atau makanan, fingers, jari tangan atau kuku, vomitus atau muntah, fly atau lalat, dan melalui feses. Feses dan muntah pada penderita tipoid dapat menularkan kuman Salmonella tipoid kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui perantara lalat, di mana lalat akan hinggap di makanan yang akan dikonsumsi oleh orang yang sehat. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya, seperti mencuci tangan dan makanan yang tercemar kuman Salmonella tipi masuk ke tubuh orang yang sehat melalui mulut. Kemudian kuman masuk ke dalam lambung, sebagian kuman akan dimusnahkan oleh asam lambung dan sebagian lagi masuk ke usus halus, bagian distal dan mencapai jaringan limfoid. Di dalam jaringan limfoid ini kuman berkembang biak, lalu masuk ke aliran darah dan mencapai sel-sel retikulonditial. Sel-sel retikulonditial ini kemudian melepaskan kuman ke dalam sirkulasi darah dan menimbulkan bakterimia. Kuman selanjutnya masuk limpa, usus halus, dan kandung empedu. Manifestasi klinis. Gejala yang timbul yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk,
penata laksanaan demam tipoid yaitu 1. Perawatan. Klien diistirahatkan 7 hari sampai demam tulang atau 14 hari untuk mencegah komplikasi perdarahan usus. Mobilisasi bertahap bila tidak ada panas, sesuai dengan pulihnya transfusi bila ada komplikasi perdarahan. 2. Diet. Diet yang sesuai, cukup kalori dan tinggi protein. Pada penderita yang akut dapat diberi bubur saring, setelah bebas demam diberi bubur kasar selama 2 hari, lalu nasi tim. Dilanjutkan dengan nasi biasa setelah penderita bebas dari demam selama 7 hari. Obat-obatan pemberian antibiotik untuk menghentikan dan memusnahkan penyebaran kuman antibiotik yang dapat digunakan yaitu kloromfenikol dosis pertama 4 kali 250 mg, kedua yaitu 4 kali 500 mg. Ampicillin atau amoxicillin dosis 50 sampai 150 mg per kilogram. Diberikan selama 2 minggu. Katrimoxazol 2 kali 2 per tablet. Cetrafalosporin generasi 2 dan 3 pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan penunjang pada klien dengan tipoid adalah pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan leukosit. Di dalam beberapa literatur dinyatakan bahwa demam tipoid terdapat leukopenia dan limfositosis relatif, tetapi kenyataannya leukopenia tidaklah sering dijumpai. Pada kebanyakan kasus demam tipoid, jumlah leukosit pada sediaan darah tapi berada pada batas-batas normal B. Pemeriksaan psikot SGOT dan SGPT. SGOT dan SGPT pada demam tipoid seringkali meningkat tetapi dapat kembali normal setelah sembuhnya tipoid. C. Biasakan darah bila darah positif, hal itu menandakan demam tipoid. Tetapi bila biarkan darah negatif tidak menutup kemungkinan akan terjadi demam tipoid. D. Uji Widal. Uji Widal adalah suatu reaksi aglutinasi antara antigen dan antibodi atau aglutinin. Aglutinin yang spesifik terhadap Salmonella typhi terdapat dalam serum klien dengan tipoid, juga terdapat pada orang yang pernah divaksinasikan. Antigen yang digunakan pada uji Widal adalah suspensi Salmonella yang sudah dimatikan dan diolah di laboratorium. Komplikasi demam tipoid dapat dibagi menjadi 2, komplikasi intestinal dan komplikasi ekstraintestinal. Komplikasi intestinal yaitu perdarahan usus, perpasi usus, ileus pamalitik. 2. Komplikasi ekstraintestinal, komplikasi kardiovaskuler, kegagalan sirkulasi perifer, atau renjatan sepsis, miokarditis, trombosis, dan tromboflebitis. Komplikasi darah, anemia hemotolik, trombositopenia. Komplikasi paru, pneumonia, empiemia, dan pleuritis. Komplikasi hepar dan kandung kemih, hepatitis. Komplikasi ginjal, glomerulonefritis. Komplikasi tulang, osteomielitis. Komplikasi neuropsikiatrik, meningitis, meningismus, dan delirium. Selanjutnya ini adalah gambaran dari pathway gambaran terjadinya demam tipoid ya teman-teman, silahkan diamati. Lanjut Kak.
diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan. Yang pertama yaitu hipertermi berhubungan dengan proses infeksi Salmonella typhi. Yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan keharusan istirahat di tempat tidur atau tirah baring. Yang ketiga yaitu resiko defisit volume cairan berhubungan dengan pemasukan yang kurang, mual, muntah, atau pengeluaran yang berlebihan, diare, panas tubuh. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake kurang akibat mual, muntah, anoreksia, atau output yang berlebihan akibat diare. Yang kelima yaitu diare berhubungan dengan peradangan pada dinding usus halus. Yang keenam yaitu nyeri akut berhubungan dengan inflamasi pada usus halus. Yang ketujuh yaitu kurang pengetahuan tentang kondisi penyakit, kebutuhan pengobatan, dan prognosis berhubungan dengan kurang informasi atau informasi yang tidak adekuat. Lanjut, Kak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, kami batasi 2-3 pertanyaan ya, teman-teman. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ananda. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Pertanyaan dibatasi oleh pembawa materi, nggih, maksimal 3 pertanyaan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan, nanti akan dijawab oleh Mbak Ananda. Saya Kak izin bertanya. Nggih, monggo Mbak, perkenalan terlebih dahulu. Tidak ada ya teman-teman, sudah jelas semuanya. Ini Pripon? Siapa tuh? izin bertanya Kak. Iya, Kak, silahkan. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Siwanisa. Pertanyaannya, kenapa pasien demam tiroid harus tirah baring? Baik, Kak Marisa, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya nanti akan dijawab oleh teman saya, yaitu Kak Lala. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Marisa, ditunggu ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Marisa tadi. Kenapa pasien demam tifoid atau harus istirahat baring? Jawabannya, adapun penata laksanaan terapi non-farmakologi untuk pasien demam tifoid adalah istirahat baring atau bed rest total. Penderita demam tifoid harus istirahat baring dengan sempurna untuk mencegah komplikasi terutama pendarahan dan perforasi. Apakah bisa dimengerti, Mbak Marisa? Bisa, Kak. Terima kasih. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya, Mbak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.